We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Loh, tapi ini kegiatan di Bali atau di Jakarta, Bu? Aksara Jiwa maksudnya? Ya, betul. Sebenarnya Aksara Jiwa itu awalnya waktu ada di Jakarta. Ada senternya juga? Senternya sih sebenarnya di tempat saya di Jakarta. Ya, habis itu kita fokus selama pandemi ini jadinya online. Oke. Sudah lama, Bu, Aksara Jiwa ini? Aksara Jiwa ini belum lama sih, baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Apa, Bu, yang menginspirasi Ibu untuk mendirikan ini? Awalnya pastinya karena mendirikan ini karena kita pasti punya pain dulu kan, punya luka dulu. Biasanya begitu. Iya, luka dulu, lalu kita self healing sendiri, lalu ketika kita merasa, oh ini ternyata root problem kita, terus kita akhirnya belajar, baru akhirnya ada keinginan di dalam diri untuk sharing ke orang lain, agar juga jadi bermanfaat, lebih ke situ sih. Oke. Nah, tetapi untuk pain-nya lama, Bu? Pain-nya sih sebenarnya nggak lama, cuma ternyata ketika kita belajar, itu kita baru mengetahui bahwa akar dari pain kita tuh bukan masalah yang saat itu terjadi, ternyata juga dari kecil kita juga ada yang namanya inner child gitu. Dari kecil kita sudah menyimpan itu. Nah, kita pada dasarnya suka memendam perasaan gitu kan. Iya. Nangis, nggak mau sedih, akhirnya menumpuk. Dan ketika ada triggernya sesuatu hal terjadi, itu bisa kayak wow gitu. Nah, ketika itu baru kita belajar, oh ternyata ketika kita memendam perasaan, kita membuat diri kita numb akan hal-hal itu sebenarnya juga bisa berbahaya buat kita. Iya. Ya, biasanya munculnya umur 30-an ya? Macam-macam sih. Ada yang umur 30-an, ada juga umur remaja juga ada. Oke, saya mulai ya, Bu ya? Boleh. Interesting sekali ini. Selamat pagi, Bu Ilya Sigma, seorang pendiri Aksara Jiwa. Nah, Bu, apa itu Aksara Jiwa, Bu? Apakah ada aksara di dalam jiwa? Silakan, Bu. Aksara Jiwa itu sebuah platform sebenarnya yang saya dan teman-teman saya dirikan untuk sharing sih sebenarnya, untuk berproses bersama, untuk sama-sama belajar bagaimana menghadapi kesehatan mental kita gitu. Dan kalau ada nggak sih aksara di dalam jiwa? Kalau kita sih percaya waktu kita mendirikan Aksara Jiwa itu sebenarnya karena aksara itu kan sebenarnya kan sistem penulisan gitu ya Pak. Bahwa ada simbol, ada tulisan-tulisan di lontar kalau zaman dulu. Tapi sekarang kan udah eranya udah beda, bisa nulis di mana aja, digital segala macam. Dan kita percaya bahwa setiap kata itu memiliki arti gitu. Kata, ucapan atau afirmasi yang baik itu memiliki arti. Dan hal-hal kata-kata yang positif atau baik itu juga bisa menenangkan jiwa kita. Lebih ke arah aksara itu bisa menenangkan jiwa kita. Kalau adakah aksara di dalam jiwa? Saya merasa mungkin ya,
di dalam jiwa kita yang sejatinya tuh kan sebenarnya kita tuh sebagai manusia sebenarnya pengen balik lagi ke jiwa kita yang murni itu asalnya apa sih? Bahwa jiwa kita sebenarnya kan peace, love itself gitu. Nah, kita mau ngajak teman-teman untuk balik yuk, pulang yuk ke sejatinya kita yuk gitu. Balik yuk, pulang yuk. Oke, ini it seems so Hindu, so Taoism, so Buddha, dan so Eastern philosophy, Bu. Ya, so tadi Ibu mengatakan bahwa mengalami pain dan self healing. Dan how did you get it, Bu? How did you find it? Atau how did you discover cara-cara itu, self healing itu? Lucunya ketika kita itu merasa diri kita menderita, dulu saya tuh pernah merasa diri saya tuh menderita banget, kok gini ya kehidupan saya, kok ada pattern yang sama gitu dalam kehidupan. Dan triggernya tuh waktu saya baru menikah, terus saya punya hubungan sama mertua, terus sempat lagi dikasih yang paling benar-benar the lowest point in my life tuh anak saya yang kedua, lagi sehat-sehat tuh Mas, tiba-tiba koma. Tiba-tiba koma. Di situ Wow. di situ saya merasa ego saya itu waktu itu saya tuh marah. Marah karena saya nanya gitu sama Tuhan, kok saya tuh udah nyusuin anak tuh 2 tahun loh gitu. Di era sekarang kan nyusuin anak 2 tahun tuh susah gitu kan. Ini nyusuin kok anaknya dikasih, saya sangka ASI itu bisa sembuh, anak tuh bisa sehat gitu. Nggak ada symptoms apapun gitu. Maksudnya anaknya lagi sehat-sehat, tiba-tiba infeksi bakteri terus koma gitu kan. Jadi kayak, kenapa? Saya juga nggak banyak minta loh, lahiran juga normal gitu, nggak minta tanggal cantik apa segala. Di situ saya tuh merasa saya tuh ego banget, ngerasa kayak saya udah melakukan semuanya tapi kok diginiin gitu. Lalu akhirnya sampai kita ke dalam titik pasrah gitu, bahwa ternyata apapun yang kita merasa itu milik saya. Dulu saya kan suka bangga pekerjaan saya kan filmmaker gitu ya, semua orang kan pengen jadi filmmaker di balik layar, ketemu artis banyak gitu kan. Kebanggaan ini ternyata ketika kita menderita itu udah nggak jadi kebanggaan. Yang saya bawa ini ternyata kok juga nggak membebaskan diri saya. Akhirnya saya kembali ke titik ketika saya tuh pasrah, benar-benar saya berdialog gitu, bahwa apapun yang ada di dunia ini sebenarnya bukan milik saya. Saya ini ya saya, gitu. Saya ini ya. Jadi akhirnya saya berpasrah, saya hanya minta bahwa saya diberi kekuatan untuk bisa menjalani ini semua. Dan alhamdulillahnya sih anak saya tuh tiba-tiba sembuh. Itu benar-benar miracle. Nah, di situ akhirnya saya belajar lagi self healing. Apa sih di dalam diri saya yang sebenarnya belum tuntas gitu. Banyak hal-hal kecil yang waktu saya masih kecil, banyak hal-hal yang saya ignore gitu. Saya ignore. Sesimpel kayak, kenapa ya saya sudah besar gini, nggak tahu arah jalan pulang ke rumah. Saya bisa selalu nyasar, Mas, dulu. Ya, tetapi pemikiran ini kan, oh really? Nyasar, Iya. oh oke. Saya pikir ini secara spiritual. Ini secara literal, maksudnya nyasar. Kenapa ya? Ini sesimpel hal-hal habit kita di dalam kehidupan gitu, kenapa kok ada begini, kok saya selalu nyasar. Saya balik lagi ke masa kecil, waktu kecil saya di dalam mobil itu selalu dikasih ibu saya minum Antimo. Karena saya mabuk kalau di darat, di pesawat, dimanapun saya tuh mual. Jadi saya nggak pernah ngelihat jalanan. Karena Wow. itu saya berisik anaknya, pengen cerita, selalu pengen ngomong, jadi dikasih Antimo. Supaya saya nggak berisik, sehingga saya ignore sama keadaan sekeliling. Dan buat saya di mobil atau dimanapun saya harus tidur. Itu sampai saya bekerja, saya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah jalanan. Pas saya nikah, itu ribut terus sama suami saya. Kok kamu pulang segini? Saya selalu disasar-sasarin sama supir taksi, saya nggak ngerti.
Saya nggak tahu jalan. Di situ saya belajar, Oh, sampai saya catat-catatin arah-arah, hal-hal seperti itulah, hal kayak gitu atau kenapa saya orangnya sangat kompetitif. Saya hmm, nggak suka kalau misalnya dikalahkan gitu, urusan, pelajaran segala macam. Oh ternyata balik lagi ke masa kecil, ucapan orang tua pernah ngomong apa ke saya, bahwa juara itu nggak ada yang nomor 2 harus nomor 1 which is benar. Tetapi kita waktu kecil menangkap itu kayak, kalau saya juara 2 ayah saya kecewa, oh, wow. enough gitu. Dia bangganya kalau saya juara 1 sehingga kalau saya kurang nilainya itu saya bisa stres, stres So banget. so perfectionist ya. Mhm. Ya, Banyak wow. habit kecil yang akhirnya sekarang, saya pelajari bahwa it's okay, don't don't hurt yourself, gitu. Oh, wow. Berarti the click moment itu sewaktu sering nyasar itu, Bu? Klik momennya itu sih, klik momen ketika saya ternyata perlu self healing ini adalah pertama itu ketika anak saya, sakit itu, Mas. Oh, ya 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 ya. Lalu ketika saya semakin belajar ke mana-mana, baru ternyata saya menemukan, mendiscover banyak hal di dalam diri saya, yaitu habit-habit saya yang sebenarnya mengganggu saya dalam kehidupan. Sehingga sekarang jadi Wow. lebih lebih santai. Saya dulunya sangat keras sama diri sendiri. Iya 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 iya. Heeh. It happens to perfectionist biasanya ya. Sekarang masih belajar sih, Wow wow. stres dulu. Berarti pertanyaan saya apakah ada aksara di dalam jiwa? Jawabannya secara tidak langsung yes ya, Bu, ya? Yes. Yes, ya ya ya. Nah, aksara jiwa mempunyai banyak kegiatan, Bu, atau pelayanan dari self healing hingga hipnoterapi. Jika ada orang yang menghubungi aksara jiwa nih, Bu, mempunyai masalah dalam hidupnya dan tidak tahu sama sekali tentang kegiatan atau pelayanan itu, nggak tahu hipnoterapi, nggak tahu meditasi, nggak tahu apa aja lah. Pokoknya datang dengan kepolosannya, datang. Apa yang Anda sarankan untuk orang itu, Bu? Biasanya kita, di aksara jiwa banyak sekali yang datang tapi nggak tahu, nggak ada clue. Bahkan kadang-kadang, datang tapi juga nggak tahu saya punya masalah apa ya, saya cuma pengen datang aja juga banyak. Biasanya kita ajak mereka untuk ke konseling dulu, ada orangnya. Jadi supaya mereka bisa, bercerita dengan leluasa tanpa di-judge gitu, bercerita aja apa yang, selama ini mungkin mengganggu dia atau keluh kesahnya dia. Lalu nanti dari tim counseling-nya nanti akan ngasih tahu nih, "Oh kamu baiknya ikut kelas apa, gitu. Biasanya sih Oh, oke. Nah, tetapi, apa-apa itu apakah hanya satu kelas atau bisa rentetan atau bagaimana, Bu? mmm, bisa gini kadang-kadang kalau klien itu kalau udah cocok satu kadang-kadang ke situ terus sih, kebanyakan. Walaupun yang lain juga bisa coba-coba. Karena sebenarnya di Aksara Jiwa kita juga banyak juga kelas yang tidak berbayar, jadi mereka bisa untuk ikut gitu. Oh, untuk trial dulu ya. Trial, karena banyak kelas yang sistemnya donasi, jadi nggak berbayar juga nggak apa-apa gitu. Nah, Ya. Bu, dari sebanyak pelayanan itu, Bu, Mhm. apa yang Ibu lakukan pertama kali dulu waktu klik momen itu? Waktu menyadari, "Oh ya, saya perlu apa nih?" Silakan. Kalau dulu saya ketika habis anak saya sakit segala macam, saya juga ada momen-momen yang suka merasakan ada kekosongan dalam diri gitu loh, Mas. Kayak, "Kenapa ya kok kalau ada hal apa gampang sedih?" Gitu. Tapi saya nggak ngerti sedihnya kenapa ya gitu, kenapa ya? Jadi sempet terus, saya sempet datang ke, seorang psikolog. Datang, dia sebenarnya di psikolog itu juga saya juga kebanyakan cerita sih, saya yang cerita, lalu dia juga ngasih solusi, lalu juga saya ikut, TAT bersama Reza Gunawan, itu juga membantu saya banget.
Reza Aha. Gunawan, saya ikut TAT. Lalu setelah itu saya baru mengambil bukan kursus sih, ngambil sertifikasi untuk Reiki dan meditasi. Di situ baru kerasa banget bahwa selama ini saya kurang sadar menjalani hidup. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa antimo ya, Iya, Antimo. antimo dan apa, juara. Tetapi kapan Bu menyadari tentang antimo itu, Bu? Antimo itu saya sadarnya itu ketika saya meditasi justru. Saya meditasi dan saya ngerasa, kenapa sih saya ini kok nggak pernah hafal sama jalanan, sama sekitar. Ini soalnya parah banget, Mas. Kalau perempuan nggak tahu jalanan emang banyak ya yang nggak tahu jalan gitu, yang kurang aware. Saya tuh bisa ya, lagi di mall, ke toilet, saya izin sama suami saya tuh, "Saya ke toilet dulu ya." Terus balik lagi ke kafe tadi nggak ingat. Oh, wow wow. Terus turun lagi ke bawah, kemana tuh, bukan resepsionis ya, ke tengah itu, ke lobi untuk nanya kafe namanya ini tuh di mana. Jadi saya naik lagi. Itu Oh, aneh. Secara kehidupan tuh membuang-buang waktu iya dan iya iya. stres loh kalau begitu terus. Heeh heeh. Terus akhirnya akhirnya setelah saya ribut sama suami, urusan hal kayak gitu kan urusan sepele, tapi kalau keseringan itu jadi ribut sebenarnya. Loh, eee, jadi ya sewaktu apa Bu menyadari, oh ya itu penyebabnya antimo itu sewaktu apa Bu? Ketika saya belajar meditasi, belajar self healing, hipnoterapi juga, saya baru tahu bahwa banyak sekali habit kita di ketika besar itu karena masa kecil umur 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 itu udah tertanam di alam bawah sadar kita. Di situ saya sadar, "Oh iya, waktu kecil kenapa ya? Apakah dari kecil saya emang nggak pernah menyadari jalanan? Oh iya, dari kecil memang saya nggak pernah diajarkan untuk melihat jalanan, saya sudah terima beres. Bahkan sampai SMA juga saya diantar. Jadi saya kalau Ah, harus tidur gitu. Bahkan sampai kuliah juga saya diantar. Jadi ah, saya secara mandiri harus berjalan ngelihat jalanan nggak ada di iya situ. iya iya. Dan itu kelihatan Bu? Atau remember atau apa? Mengingat, tapi juga prosesnya nggak langsung sekali, "Oh ini," enggak. Ada beberapa saat baru ke-reveal gitu. Karena ketika self healing kita nggak bisa juga langsung, "Oh dapat pencerahan nih," gitu, nggak bisa. Wow gitu, efeknya nggak seperti itu. Seperti mengupas bawang kan, layer-layer baru akan kelihatan. Ah, wow interesting Iya. interesting. Dan itu udah solve Bu sekarang? Sekarang alhamdulillah saya sekarang kalau sama jalanan, sekarang saya catat, saya ngelihat. Lucunya saya sekarang di dalam mobil nggak pernah tidur lagi. Nggak pernah tidur lagi. Kemarin waktu ke Bali itu saya nggak tidur. Saya Mmm. dulu tuh saya tidur melulu, sampai suami saya bete banget, "Ini kalau di udah kayak tuan putri tidur aja." Sekarang enggak, bahkan saya ngajarin anak-anak saya juga, "Tolong kamu lihat jalanan, hafalin, Iya iya. entar," gitu. Kecuali kalau capek ya tidur, tapi usahakan lihat gitu supaya tahu. Oh, wow. Nah, bisa tidak tidur kuncinya di mana, Bu? Keinginan saya untuk menyadari aja sih, Pak. Heeh, keinginan saya untuk kayak, dan nggak tahu gimana juga nggak ada keinginan untuk tidur. Ingin untuk melihat bahwa kayak, oh ternyata ketika berjalan, pohon tuh begini gitu. Ternyata banyak hal-hal yang nggak saya luput dari mata saya selama ini. Oh, wow, interesting sekali, Bu, ya, cerita ini. Itu hal kecil tapi juga lumayan berefek gitu. Sehingga ketika dalam kehidupan sehari-hari pasti pasti menyadari deh bahwa betapa sering kita tidak menyadari akan apapun. Ya, true true. Ya, heeh.
contohnya kayak lagi nyuci piring, pasti yang dipikirin bukan cuci piring. Iya. Pikiran apa. Iya. Nah, Bu, kita punya istilah pertolongan pertama pada kecelakaan P3K itu untuk tubuh kita. Nah, apa pertolongan pertama pada jiwa kita, Bu? Jika jiwa kita mendalami sebuah kecelakaan, Bu. Silakan. Pertolongan pertama yang sangat basic ya, menyadari nafas. Menyadari nafas. Sadar akan nafas. Karena ketika kita lagi stres berat, sedih berat, atau beragam pikiran berkecamuk, karena kan musuh terbesar itu sebenarnya pikirannya. Kita tuh selalu memikirkan masa depan yang belum pasti, kita stres banget masa depan, atau membawa masa lalu ke kehidupan sekarang. Sehingga kita terpenjara dengan pikiran. Gitu. Tapi ketika kita di present moment, seperti sekarang saya berbicara sama Mas Toyo, ya sekarang saya berbicara gitu. Kita sadari nafas, menyadari nafas yang masuk dan keluar, bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi saat ini. Saat ini tidak ada apa-apa, it's okay. Itu menyadari nafas. Pertama adalah tarik nafas panjang, sadar saya sedang menarik nafas. Ketika mengeluarkan nafas, saya sedang mengeluarkan nafas. Oke, itu P3K dalam jiwa. Menarik nafas itu sistem nervous kita itu kitanya akan mengalirkan energi baru gitu. Bahwa ketika kita sadar living in the present moment, bahwa di present ini sebenarnya it's okay. Yang kita streskan tuh sebenarnya belum terjadi kadang-kadang. Kejadiannya belum terjadi. Tapi kita udah stres duluan. Wow. Tarik nafas, Bu, ya berarti. Tarik nafas. Nah, apakah ini pernah, Bu, Ibu kedatangan seorang klien yang nggak tahu apa-apa, lalu yang diajarkan tarik nafas? Itu basicnya kita untuk mengajarkan di Aksara Jiwa adalah untuk menyadari nafas dulu. Oke. Dan efektif sekali, Bu, untuk mereka? Efektif, karena begini, Mas. Kita tuh ketika ngajak orang untuk sharing, kita harus menggunakan modality itu dulu sendiri gitu ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya pernah dalam hidup saya tuh kan termasuk terlihatnya tenang. One day saya pernah ngerasain saya anxiety. Tiba-tiba kok saya deg-degan, terus gemeteran nih tangannya, terus nggak bisa makan. Kenapa ya, saya bingung. Dan itu saya baru ingat, oh iya saya kan udah self healing ya, kenapa saya nggak sadar sama nafas saya. Akhirnya saya mulai grounding, yaitu berjalan, menyadari alam ini bagaimana, narik nafas, baru saya merasa tenang. Bahwa sebenarnya ada trigger yang muncul dari WhatsApp saya nggak ngerasa itu mengganggu, ternyata itu mengganggu secara nggak sadar. Oh, itu ternyata baru saya sadarin. Oh, tadi sebenarnya saya merasa terganggu dari WhatsApp seseorang, dan saya mengkhawatirkan masa yang akan datang akan terjadi, padahal belum tentu. Itu semua di pikiran saya sendiri. Oke. Oke. Ini nih kadang-kadang saya buat skenario sendiri nih, padahal belum kejadian gitu. Kita kan suka gitu ya. Iya. Dulu gitu. Tapi back to nature is the key ya, Bu? Back to nature, iya. Back to nature tuh bagus banget untuk kita grounding sih, Mas. It's really suatu hal yang apalagi di pandemi ini baik dilakukan, karena ternyata saya agak lupa baca di mana, ternyata ada riset juga yang mengatakan bahwa kalau kita sudah lama nggak kembali ke alam, ada perasaan duka di dalam diri. Ada perasaan duka. Saya lupa saya baca di mana, tapi ada perasaan sedih atau berduka kalau lama nggak balik ke alam.
Iya, 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 iya. Mhm. Nah, Bu, sebagai praktisi kejiwaan, Bu, apa tantangan Anda dalam menyelaraskan diri, menyelaraskan dan menyeimbangkan kondisi jiwa, Bu? Tantangannya adalah kadang-kadang kita nggak selaras itu karena kita ini terjebak dengan pikiran-pikiran kita, sehingga nggak selaras. Jadi badannya ngapain, tapi pikirannya di mana. Atau lagi bersama keluarga, tapi yang kita pikirin kerjaan. Jadi nggak selaras. Nah, untuk menyelaraskan, tantangannya adalah untuk bisa selaras, untuk bisa sadar, Mas. Bagaimana caranya kita apa ya, namanya, memusatkan energi terhadap kegiatan satu persatu. Karena dulu kita terbiasa untuk belajar bahwa multitasking itu adalah bagus gitu ya. Padahal sebenarnya juga nggak efektif. Lebih baik melakukan satu persatu, tapi hasilnya lebih maksimal. Jadi ketika sama keluarga, ya sama keluarga, handphonenya ditaruh dulu. Ketika lagi ngobrol, ya ngobrol. Ketika lagi main handphone, ya main handphone. Nggak apa-apa, tapi bagaimana kita benar-benar selaras dengan pikiran, hati, dan niatan awal gitu. Bahwa sebenarnya niat awal kita misalnya kita pengen sama keluarga, ya sama keluarga. Tapi kenapa niat awal itu bisa ternodai dengan pengen buka handphone gitu. Tantangannya adalah adanya ketidaksadaran di dalam diri kita. Ketidaksadaran dalam diri kita. Ya, ya. Nah, Ibu sering bersentuhan dengan jiwa-jiwa orang Indonesia tentunya. Nah, seberapa rumitkah mereka, Bu? Atau mungkin tidak rumit sama sekali, kalau dilihat secara makro gitu, Bu? Silakan. Menurut saya jiwa-jiwa ini, bukan rumit ya, tetapi adalah unik-unik semua. Bahwa sebenarnya jiwa manusia itu sebenarnya hampir sama loh, bahwa kita tuh sebenarnya menginginkan kebahagiaan. Kuncinya itu doang, menginginkan rasa yang damai di dalam diri. Keinginannya tuh sama, satu tujuan sebenarnya. Cuma ya itu, kadang-kadang banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi masa kecil gitu yang benar-benar membekas dan kadang-kadang itu belum terselesaikan. Dan sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi lebih bisa dibilang lebih unik aja. Karena jiwa satu sama yang lain itu punya karakteristik yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, makanya kita juga pengen, yuk balik yuk ke jiwa kita yang sejati yuk. Oke. Kita tuh sebenarnya cinta kasih, itu dia. Nah, Ibu tadi mengatakan ada masa-masa kecil yang belum terselesaikan, Bu. Bagaimana menyelesaikan itu, Bu? Ketika sebenarnya gini Mas, ketika kita sadar bahwa, oh ini hidup kita ini harus kita perbaiki, kita melakukan self healing itu adalah langkah yang tepat. Dengan melakukan self healing kita jadi sadar, oke, bahwa sebenarnya kalau laki-laki ya juga banyak merasa bahwa ketika kecil nih sering sekali laki-laki dibilang jangan menangis. Ya, 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 jangan, ya, ya. kamu kuat, laki-laki nggak boleh cengeng. Mereka banyak mengabaikan perasaannya. Jadi kalau lagi sedih, berusaha kuat. Padahal it's okay to be vulnerable gitu. Sehingga dengan menyadari bahwa oke, saya sadar bahwa saat ini saya sedang sedih, dan kita punya jarak terhadap perasaan, bahwa kita adalah bukan perasaan itu, tapi kita sadar bahwa kita juga bisa merasakan sedih, kita merasakan marah, it's okay, kita merasakan kecewa, tapi jangan dipuaskan emosi itu. Sehingga kita tidak jadi reaktif. Jadi ketika marah, nggak langsung marah, tapi lebih sadar, oke, saya kesel banget nih, gitu. Tapi reaksi kita lebih positif.
Ibu punya klien laki-laki banyak juga, Bu? Banyak, Mas. Oh, banyak juga. Jadi biasanya laki-laki itu, suka sulit untuk mengungkapkan perasaan karena ya itu, waktu kecil sering banyak bilang, "Jangan nangis, nggak boleh nangis." Sehingga kayaknya aduh sulit banget untuk cerita, tapi mereka datang. Tapi kadang-kadang untuk cerita sulit sulit. Apa biasanya, Bu, untuk mendobrak, kesulitan itu, sampai mereka mau mengungkapkan itu? Biasanya kalau, sulit kita nggak pernah memaksa untuk mereka untuk, bercerita karena tidaknya bukan journaling, menulis, perasaan mereka. Karena journaling itu kan sebuah kegiatan yang somatik ketika kita mengeluarkan sebuah tulisan, ada energi yang keluar ke dalam sebuah kertas atau tulisan sehingga hal-hal karena journaling itu sangat efektif jika kadang-kadang apa yang kita tuliskan itu kita nggak sadar loh, kita nggak berencana. Jadi ada tekniknya juga bahwa pulpen itu nggak boleh berhenti. Bahkan di saat kita berasa mikir nggak tahu apa yang menarik itu journaling. Iya, iya, iya. Sorry, tadi ada keputus, Bu, karena signal. Bolpennya nggak boleh berhenti, Bu? Betul. Oke. Bukan apapun, tapi usahakan pulpennya tidak berhenti, terus bergerak, iya. Nanti akan ketemu, maksudnya ketemu tuh dalam arti, oh ini ternyata mengganggu, atau ada pattern-pattern tersendiri dalam tulisan kita, kita bisa baca lagi, oh ini ternyata. Karena ketika menulis kita bisa connecting with our, soul atau spirit gitu, jadi kita bisa, oh ternyata, eee, hal-hal ini ternyata ini mengganggu ya, kok saya bisa semarah ini ya di dalam tulisan gitu. Padahal kelihatannya nggak marah, tapi tulisan saya tuh dari penekanan bolpen ya ternyata saya kesel gitu. Tapi ketika kita menyadari itu, oke, kita kesel tapi kan reaksi kita nggak jadi marah kan. Tapi cukup menyadari bahwa emosi itu adalah hal yang baik sekali. Berarti Aksara Jiwa ini mengadopsi Eastern and Western philosophy ya? Eastern and Western psychology juga, Bu, ya? Sebenarnya kita nggak ini sih, Mas, nggak mengingatkan hal itu, cuma karena mungkin ada teman-teman saya yang banyak belajar ke arah tersebut, jadi terlihat seperti itu. Oke. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini signalnya agak putus-putus ini. Nah, Bu, untuk Ibu sendiri, Bu, metode apa yang paling paling favorit, Bu? Metode saya sih, yang selalu saya lakukan setiap hari adalah saya melakukan meditasi dan journaling. Itu saya lakukan setiap hari dan kepakai buat kehidupan saya. Karena dengan meditasi itu atau silent time mmm, saya juga jadi orang yang lebih bisa, memaknai apa arti slowing down. Karena kan awalnya saya tuh orangnya sangat cepat gitu loh. Kerjaan tuh pengennya Ya. tuh, oh cepet 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 segala macam. Tapi ketika menikmati momen silent saya sendiri, itu saya merasa saya menjadi orang yang lebih appreciate terhadap hidup, lebih mencintai diri saya apa adanya. Begini ya begini saya sayang gitu sama diri saya. Lebih merasa bahwa banyak banget keberlimpahan yang sebenarnya sudah ada di dunia ini. Dan kadang-kadang saya take it for granted. Pas karena nafasnya enak dari lahir udah bernafas jadi take it for granted gitu kan. Iya, 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 iya. Itu Wow, favorit saya dan itu saya lakukan dan praktekkan setiap hari. Dan juga menulis journaling, itu saya lakukan. wow. Nah, di Bali juga
ada senternya, Bu, atau di Jakarta saja? Kalau di Bali saya ngajar, tapi nggak ada center. Di Bali saya ngajar, dan kalau di Bali ada offline kelasnya. Saya kolaborasi biasanya sama pelataran gitu, atau di Ubud juga. Wow, wow, kita harus jumpa di Ubud, Bu. Ayah saya itu orang Surabaya. Oh, oke. Masih sering balik Surabaya? Surabaya sih, waktu yang lama itu waktu anak saya habis sembuh koma itu, saya itu ini napak tilas, Mas. Termasuk Oh, masuk ke Surabaya, ke makam kakek saya, semuanya saya balik lagi. oh, wow, wow. Mereka berarti semua dari Surabaya ya? Kalau ayah saya itu sebenarnya, kakek saya itu memang rumahnya di Surabaya. Jadi ayah saya dari kecil di Surabaya. Daerah mana, Bu? Rumah kami itu di deretannya Art Hotel. Oh, oke, oke. Big house itu. Karena orang dulu ya tinggal di situ. Iya, iya, iya. Kakak-kakak saya masih lahirnya di Surabaya, kalau saya lahirnya di Semarang. Loh, saya lahirnya Semarang juga, Bu. Iya, iya. Eh, Kenapa? Sorry, terus ya di ya Semarang juga masih ada rumah? nggak ada, cuma keluarga keluarga saya masih ada di Semarang. Wow, wow. Semarang saya baru beberapa bulan yang lalu tuh, pulang dari Bali saya mampir Semarang dulu, Oh. ketemu iya. Wow, interesting. Nah, Bu, satu lagi pertanyaan dari saya. Apakah oke, aksara jiwa ini pasti, ada karena kebutuhan masyarakat ya. Apakah banyak, Bu, problem jiwa di masyarakat, sekeliling Ibu yang ya nggak disadari, Oh banyak. tapi they exist? Untungnya sekarang kesehatan mental itu bukan suatu hal yang tabu lagi ya, Mas, ya. Orang-orang banyak yang mulai, sadar dan mulai banyak kampanye untuk kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang tabu untuk dibicarakan gitu. Jadi ketika udah semakin gencar, apa namanya, banyak orang yang menyuarakan hal tersebut, banyak orang juga yang tersadar untuk mengikuti self healing. Dan di situ baru bertemu bahwa banyak sekali jiwa-jiwa yang sangat unik gitu, dan bahwa kita ini juga nggak sendiri. Kita tuh nggak sendiri, bahwa banyak juga yang kelihatannya di permukaan baik-baik saja, ternyata juga menyimpan luka gitu. Iya, iya, iya. Dan Mhm. semua orang tuh juga harus memperhatikan kesehatan mentalnya. Karena kita apalagi pandemi ini loh, pandemi ini banyak sekali yang benar-benar stres. Banyak, karena kehilangan pekerjaan, bingung mau ngapain gitu kan, masa depan juga nggak pasti, banyak keluarga yang sakit, banyak yang banyak yang mengalami merasa sendiri gitu kan. Jadi ya sama-sama kita berbenah lah, We are not alone ya, Bu, ya. ya. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya, atas sharing-nya. Terima kasih, Mas. Amazing. We have to meet someday. Iya dong, Ya, di Ubud atau di Jakarta. ya. Kabarin aja kalau mau main ke Siap, Jakarta. siap, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Sutoyo. Ya.